Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Sholawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing dan yang saya sayangi adalah teman-teman seperjuangan. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan kali ini ialah Pemuda Islam sebagai agen of change bagi bangsa dan negara. Melihat kondisi saat sekarang ini, banyak yang kita temui anak muda yang tidak mampu dan tidak memiliki kecerdasan dalam berpikir, di mana itu terjadi seiring perubahan zaman ke zaman. Seperti saat sekarang ini, banyak pemuda yang tidak menghiraukan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Pemuda adalah sebagai aset bagi bangsa dan negara, sebagai agen pembawa perubahan menuju negara yang maju. Agen of change di sini dapat kita artikan sebagai pembawa perubahan bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pemuda Islam tetap harus mengikuti perkembangan dunia, bagaimana perubahan sosial yang terjadi, terutama bagaimana peran besar anak muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan berbagai pemikiran modern telah berubah pola pikir manusia. Hadirin rahimakumullah. Mengenai pemuda di sini, saya akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi yang tergolong dari umat Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah anak-anak muda yang menolak kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, dan mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermufakat dan mengasingkan diri ke sebuah gua. Mereka berjumlah 7 orang yang berasal dari masyarakat penyembah berhala. Fakta sejarah ini terekam pada Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap sejarah perubahan anak muda selalu mengambil peran penting di dalamnya. Ada 3 karakteristik pemuda sebagai agen perubahan atau agen of change. Yang pertama, memiliki banyak potensi. Dengan pikiran yang fresh, para pemuda banyak memiliki ide-ide yang dapat dikembangkan dalam menyikapi perubahan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ide-ide tersebut akan membawa perubahan yang berdampak positif bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki fisik yang kuat. Pemuda yang memiliki cita-cita tinggi dan mental baja akan membuat ia tak terkalahkan dan semangat yang tidak pernah mati. Mereka rela bekerja keras siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka berjuang agar dapat menjadi penggerak suatu perubahan bagi suatu kebangkitan negara. Yang ketiga adalah memanfaatkan kesempatan emas. Kesempatan emas dapat berupa titik awal dalam pencapaian kesuksesan. Para pemuda yang berani bertindak dan mengambil resiko dalam meraih suatu kesempatan emas tentunya menjadi ciri anak muda yang menjadi agen of change bagi bangsa dan negara. Dari hal itu, seorang anak muda harus memiliki 3 karakteristik tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai
generasi Islam penerus bangsa yang membawa masa depan bangsa harus dapat menyikapi adanya suatu perubahan dan era yang semakin modern ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.